Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Informan 007. Ya, pada video kali ini kita akan kembali memberikan informasi dan juga pengetahuan terbaru, di mana kali ini kita akan mengenal vitamin dan manfaatnya. Ya, apa ya sih sebenarnya vitamin itu? Ya, vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena vitamin berfungsi untuk membantu pengaturan dan proses kegiatan tubuh. Ya, karena vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh jika manusia, hewan, ataupun makhluk lainnya tanpa asupan vitamin tidak akan dapat melakukan aktivitas dengan baik. Ya, kekurangan vitamin menyebabkan tubuh kita mudah terkena penyakit. Ya, klasifikasi vitamin ya sebenarnya di dalam ilmu kedokteran atau di ilmu-ilmu lainnya, ilmu kesehatan tentunya dikenal dengan 12 jenis vitamin, bahkan ada yang 13. Tapi dalam video ini kita akan membahas teori yang menyatakan vitamin itu ada 12 ya. Pertama itu vitamin A, yang kedua vitamin B, yang ketiga vitamin B1, yang keempat vitamin B2, yang kelima vitamin B3, seterusnya ada vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan yang terakhir yang ke-12 yaitu vitamin K. Ya, klasifikasi vitamin. Ya, secara garis besar vitamin dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Hanya terdapat dua vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C, sedangkan vitamin lainnya yaitu vitamin A, D, E, dan K bersifat larut dalam lemak. Ya, jenis-jenis vitamin kita akan bahas satu persatu dan juga sumber-sumbernya dan juga komposisi serta nanti ada manfaat atau kegunaan dari vitamin itu sendiri. Vitamin yang pertama yaitu vitamin A atau dikenal dengan retinol. Ya, vitamin A atau retinol merupakan vitamin yang berperan dalam pembentukan indera penglihatan yang baik. Ya, kita mungkin sering mendengar banyak orang harus memakan sayur bayam, memakan wortel karena di situ memang banyak sekali sumber vitamin A. Juga buah tomat ya salah satunya itu merupakan sumber-sumber vitamin A yang tentu sangat baik untuk penglihatan. Ya, komposisi dari vitamin A ini atau retinol ini hanya terdapat dalam bahan pangan hewani, sedangkan dalam pangan nabati terdapat zat warna karotenoid. Ya, vitamin A bisa kalian dapatkan tentunya di sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Vitamin yang kedua yaitu vitamin B atau dikenal dengan nama tiamin. Ya, secara umum golongan vitamin B berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh, terutama dalam hal pelepasan energi saat beraktivitas. Hal ini terkait dengan peranannya di dalam tubuh, yaitu sebagai senyawa koenzim yang dapat meningkatkan laju reaksi metabolisme tubuh terhadap berbagai jenis sumber energi. Vitamin B juga berperan dalam fungsi jantung. Yang ketiga yaitu vitamin B1, di mana vitamin B1 tersebut juga dikenal dengan nama neuritis atau antineuritis karena dapat menyembuhkan radang saraf tertentu. Tiamin atau vitamin B1 penting untuk menjaga metabolisme agar tetap sehat, melancarkan pencernaan, sampai menunjang fungsi saraf. Yang keempat yaitu vitamin B2 atau riboflavin, di mana vitamin B2 disebut riboflavin atau sering pula disebut lactoflavin atau hepaflavin, ofoflavin, dan renoflavin. Memang banyak sekali ya penyebutannya. Sesuai dengan sumber vitamin tersebut itu berasal dari susu, hati, telur maupun ginjal hewani. Ya, fungsi dari vitamin B2 adalah untuk membantu pertumbuhan tubuh dan memproduksi sel-sel darah merah. Yang kelima yaitu vitamin B3. Ya, vitamin B3 atau sering disebut juga dengan niacin juga merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam air, di mana niacin atau vitamin B3 penting untuk membantu metabolisme energi, menunjang pertumbuhan sampai menurunkan kolesterol tinggi. Vitamin B3 membantu dalam menjaga kesehatan kulit dan saraf. Ya, bagi mereka-mereka yang ingin kulitnya bersih, sehat, mungkin vitamin B3 menjadi salah satu pilihan agar kulit dan juga
penampilan atau kecantikan itu akan terus terjaga. Selanjutnya yang keenam yaitu vitamin B5 atau dikenal juga dengan asam pantonenat. Ya, vitamin B5 ini ditemukan pada semua makhluk hidup dan memiliki peran esensial dalam metabolisme energi semua jaringan tubuh. Vitamin B5 dapat melancarkan proses metabolisme tubuh serta memproduksi hormon dan kolesterol. Yang ketujuh yaitu vitamin B6 atau pyridoxine. Ya, vitamin B6 merupakan yang tadi penjelasan yang tadi, yaitu vitamin yang larut dalam air yang terdiri dari sebuah grup dengan 6 komponen terkait, yaitu pidoxal, pyridoxine, pyridoscopamin, dan lain-lain, di mana komponen-komponen ini saling berubah dalam satu menjadi lainnya menjadi reaksi metabolik. Ya, vitamin B6 berfungsi menjaga fungsi otak dan memproduksi sel darah merah. Selanjutnya yang ke-8 yaitu vitamin B12. Ya, seperti kita ketahui ya, ternyata banyak sekali vitamin jenis-jenis vitamin B, di mana di antara semua itu vitamin B ini yang paling banyak jenisnya dan juga paling sangat bermanfaat dan juga paling sangat dibutuhkan oleh tubuh, di mana contohnya ada itu vitamin B12 atau disebut juga dengan kobalamin, adalah vitamin yang larut dalam air yang esensial untuk kesehatan darah dan fungsi saraf. Hanya mikroorganisme yang mampu menghasilkan vitamin B12, termasuk diantaranya yaitu alga, bakteri, dan jamur. Sehingga dengan demikian vitamin B12 hanya terdapat pada pangan hewani. Selanjutnya yang ke-9 yaitu vitamin C atau asam askorbat. Ya, vitamin C merupakan salah satu vitamin yang bersifat larut di dalam air dan tidak dapat disintesis di dalam tubuh manusia, kera ataupun kelelawar pemakan buah-buahan. Peranan vitamin C yang banyak dikenal yaitu dapat mencegah dan mengobati penyakit sariawan. Vitamin C berguna untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi serta membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Yang ke-10 yaitu vitamin D atau ergocarciferol, di mana vitamin B bersifat larut di dalam lemak dan tidak larut di dalam air. Vitamin D banyak ditemukan dalam minyak hati ikan, di mana ada 2 macam vitamin D yaitu vitamin D3 dan cholecalciferol terdapat dalam minyak hati ikan dan sangat cocok untuk anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Selanjutnya vitamin D2 atau calciferol merupakan ergosterol yang telah mengalami radiasi oleh sinar ultraviolet, dan fungsi vitamin D adalah membantu tubuh untuk menyerap kalsium. Yang ke-11 yaitu vitamin E atau tocopherol. Ya, vitamin E diketahui sebagai zat gizi esensial, yaitu setelah dilakukan percobaan dengan tikus, di mana kekurangan vitamin E mengakibatkan kemandulan pada tikus jantan. Sedangkan pada tikus betina terjadi keguguran pada saat bunting. Zat gizi esensial tersebut dikenal sebagai tocopherol atau vitamin E. Ada 4 macam tocopherol, yaitu alpha, beta, gamma, dan delta tocopherol. Ya, vitamin E berfungsi untuk membantu dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Dan terakhir vitamin K, yaitu atau dikenal juga dengan piloquinone, di mana vitamin K disebut sebagai atau merupakan salah satu vitamin larut di dalam lemak yang diperlukan untuk penutupan luka dan sangat penting untuk menghentikan darah terus keluar saat terluka. Vitamin K juga terlibat dalam metabolisme protein tulang dan diperlukan untuk pertumbuhan tulang pada anak-anak dan remaja. Vitamin E merupakan atau membantu dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Itulah jenis-jenis vitamin. Lantas, apa fungsi dari vitamin ini? Yaitu vitamin berfungsi dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Pada umumnya sebagai koenzim atau sebagai bagian dari enzim. Ya, sebagian besar koenzim terdapat dalam bentuk apoenzim, yaitu vitamin yang terikat dengan protein. Hingga sekarang fungsi biokimia berapa jenis vitamin belum diketahui dengan pasti. Lantas selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dari vitamin. Ya, dari semua vitamin itu yang 12 jenis tadi tentu memiliki fungsi-fungsi yang sangat harus kita ketahui bersama, yaitu diantaranya yaitu untuk mengatur zat di dalam tubuh, berfungsi menguatkan gigi dan tulang, dapat mempercepat pertumbuhan, untuk memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit, untuk mempercepat proses dalam penyembuhan penyakit, menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh,
dapat memperlambat dalam proses penuaan untuk membangun pada sistem kekebalan tubuh dan sistem imun, dapat menjaga tubuh tetap segar dan menghilangkan rasa capek, dan vitamin juga diperkirakan berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh. Itulah sedikit informasi terkait dengan vitamin. Teori-teori vitamin mungkin dengan adanya video ini bisa kalian jadikan referensi dalam kuliah online kalian atau menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.